saya selalu menjaga demokrasi ini menjadi prihatin dengan sikap para akademisi yang sebagian, maaf ya, sebagian kita sudah tahu kecenderungan partisannya ke siapa. Itu pertanyaan sangat insulting ya buat kami. Kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau tidak ada yang mengatakan dari istana ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada manapun. Apalagi kami ASN, kita sudah diminta untuk netral. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Masyarakat dan bahkan ya para guru besar hari ini kelihatannya mulai muak ya dengan sikap-sikap Pak Jokowi, begitu kan ya. Karena bisa saja ya merusak demokrasi, tatanan demokrasi hari ini, sehingga masyarakat banyak yang mengatakan bahwa ya ini kalau dibiarkan ini sangat memuakkan, begitu kan. Dan ini menjadi trending, begitu kan ya. Rakyat makin muak melihat situasi politik hari ini ya. Kalau kita amati betul, banyak masyarakat hari ini yang mengatakan bahwa kalau seperti ini gimana, coba bayangkan, begitu kan ya. Banyak yang mendesak bahwa hari ini, begitu kan ya, Jokowi benar-benar didesak oleh para guru besar, dan bahkan ya satu sisi sampai terjadi tandingan, begitu kan ya. Kok bisa-bisanya seperti itu, begitu kan. Artinya apa? Artinya mulai dari UGM ya, UI, UII, OMY, terus kemudian kalau nggak salah Unpad juga, begitu kan ya. Banyak ya, nanti akan semua mayoritas ya sebagai kampus-kampus ternama, dia tidak mau bagaimana demokrasi itu ya dikorbankan di situ, begitu kan. Ini salah satunya juga ada di UGM ya, sudah banyak, begitu kan. Juga salah satunya juga mulai bergerak di situ, begitu di kampus-kampus lain menyatakan ya, dan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi harus hati-hati. Ya bisa saja rakyat sudah muak, para akademisi sudah muak, begitu kan. Kalau masyarakat sudah turun ke bawah, terus kampus-kampus di berbagai daerah turun ke bawah, bukan tidak mungkin Jokowi bisa saja dimakzulkan di situ, begitu kan. Ini kan sayang seribu sayang, ini persoalan-persoalan politik, ini bukan persoalan-persoalan siapa yang ingin menjadi presiden dan sebagainya, tidak ada di situ, begitu kan. Mau pilih siapapun silakan, tetapi bagaimanapun seorang presiden itu harus netral, harus benar-benar disikapi dengan baik, perlu didengarkan, begitu kan ya. Kata Anies Baswedan ya setidaknya ya pemerintah harus mendengarkan itu, begitu kan. Jadi sudah banyak yang menyatakan sikap ya terkait dengan adanya situasi politik yang tidak menentu hari ini, yang kabarnya, begitu kan ya, akan bisa saja ini merusak demokrasi kita, begitu kan ya. Indonesia tidak baik-baik aja katanya, begitu. Jadi kalau sudah seperti ini mau gimana, coba bayangkan ya. Mau gimana, coba bayangkan. Jadi pada intinya adalah bahwa ya demokrasi ini harus ya, pemilu ini harus kembali pada koridor-koridor demokrasi yang ada, memberikan kebebasan kepada siapapun tanpa intimidasi, tanpa intervensi sana sini. Kalau mau gagal ya, kalau ingin menang ya, terus kemudian ingin menang terus, begitu tidak ingin kalah. Ya ini gimana logikanya, begitu kan. Semuanya pemilu itu pasti ada kalah dan ada menang di situ, begitu kan ya. Jadi kalau ingin menang terus ya jangan tinggal di negara demokrasi, begitu kan ya. Tinggal saja di sana di tempatnya Kim Jong Un di situ, begitu kan ya. Jadi ini gimana, begitu kan. Tanggapan Anies nih harus ada ya sikap dari pemerintah yang ada, begitu kan. Ini sudah ada beberapa kampus pejajaran sudah mulai bergerak memberikan statement ya, jangan sampai demokrasi ini dirusak, begitu oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian ingin ya bagaimana Indonesia rusak dan sebagainya, begitu kan ya. Bahkan ya ini dari Caimin ya, kalau sudah kampus bicara ilmuwan ya, kalau bicara ilmuwan dan para profesor ya bisa
Bicara artinya adalah lampu merah katanya begitu kan ya. Kata Caimin di situ bisa saja begitu kan. Artinya sudah guru besar sudah menyatakan sikap di situ bagaimana seorang presiden tidak boleh ikut cawi-cawi sana sini. Ini tidak boleh begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat di situ begitu kan banyak sekali yang kemudian mengatakan wah ini gimana coba bayangkan, ini gimana coba bayangkan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat di situ adalah ya dipertontonkan kepada dunia ini bahwa Indonesia tidak baik-baik aja di situ begitu kan. Jadi logikanya kan sederhana saja sekali begitu kan. Jangan sampai ya para oligarki, orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap negara kita memainkan spekulasi seperti itu begitu kan. Memainkan peran di situ begitu kan. Ini kacau luar biasa kacaunya begitu ya. Jadi sampai hari ini saya tidak berasumsi bahwa negara kita maju, negara ini, negara itu. Ini bukan soal kemajuan atau apa. Ini bukan soal ini siapa yang kalah, siapa yang menang. Tetapi soal bangsa kita di situ begitu kan. Profesor kalau sudah bergerak ini ya tandanya ya Indonesia tidak baik-baik aja di situ begitu kan. Ini coba bayangkan ya. Ini mungkin sudah masyarakat kalau sudah muak bisa saja ini turun ke jalan di situ begitu kan ya. Kalau mahasiswa turun ke jalan, para akademisi turun ke jalan, bukan tidak mungkin ya masyarakat juga bisa ikut ya mereka dan sebagainya begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan. Bahkan saya apresiasi yang sangat-sangat luar biasa yang telah memberikan statement ya dan pernyataan di berbagai kampus begitu kan ya, sudah memberikan pernyataan bahwa bagaimana seorang Jokowi hari ini. Tapi ya nampaknya begitu kan ya seolah-olah ada ya kampus tandingan yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak cawe-cawe, Pak Jokowi tidak merusak demokrasi begitu kan. Ini gimana coba bayangkan begitu kan yang mencoba hari ini begitu kan ya profesor-profesor yang sudah ahli di situ begitu, yang sudah senior di situ mencoba bagaimana untuk bisa menandingi mereka begitu kan. Tapi pada intinya bukan soal itu, masyarakat bisa menilai, kecerdasan masyarakat sudah ada ya di negara demokrasi hari ini ya, di demokrasi modern hari ini semuanya ya masyarakat cerdas di situ begitu kan. Ya jangan coba-coba menghalangi hal-hal seperti itu, ekspresi berpendapat, kebebasan berdemokrasi dan sebagainya begitu kan. Ini mungkin akibat ulah seorang Jokowi begitu kan ya, atau akibat karma mereka begitu. Ya kita nggak tahu ya. Tapi persoalan-persoalan seperti ini sudah kelihatan bagaimana vulgarnya seorang Jokowi bagi-bagi sembako sana sini begitu kan ya di depan istana. Apakah patut atau tidak? Ini sangat memalukan sekali bagi bangsa kita begitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi hanya hanya segelintir doang di situ begitu, dalam artian ya didorong oleh mereka, ya ini gimana begitu kan. Di belakang-belakang Pak Jokowi justru ya yang menghancurkan Pak Jokowi sendiri begitu kan. Ini yang mesti hati-hati di situ begitu kan. Ada intimidasi sana sini, ini kan kacau begitu. Artinya ya kita lihat saja di situ banyak masyarakat hari ini sudah melihat di situ begitu kan ya. Apakah ini bukti sayang anak atau apa begitu kan, kok bagi-bagi sembako di depan istana? Ini sangat memalukan kata Pak JK begitu kan. Sangat memalukan seorang presiden bagi-bagi ya sembako, bagi-bagi bansos di situ begitu kan. Ini kan ranahnya ada menteri di situ begitu kan. Jadi sampai hari ini saya tidak tahu alasan seorang Jokowi sampai segitunya begitu kan ya. Tapi yang jelas menurut saya pribadi sudah agak kacau begitu kan ya. Karena dengan sebuah realitas dan perkembangan politik hari ini bisa saja orang-orang ya hari ini yang punya kapasitas baik kepada bangsa kita, lalu kemudian demi sebuah ambisi sana sini lalu kemudian ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagainya begitu kan. Ini kan kacau begitu. Jadi saya berharap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini harus diatasi, harus didengar ini begitu kan. Ini guru profesor begitu kan ya. Ya guru besar di situ begitu kan. Jadi ini sangat-sangat logikanya sangat sederhana saja begitu kan ya. Ini mendesak seorang Jokowi tidak boleh ikut-ikut masalah soal ini. Ini bukan soal keluarga dan sebagainya begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.